dari beberapa pihak yang tidak terikat, yang mempunyai kepentingan, mempunyai empati terhadap pembangunan desa secara umum. Bapak Ibu yang kami hormati, seminar hari ini yang dilanjutkan Mubes ini adalah bersumber dari pembayaran peserta seminar yang tidak terikat tadi, dan mayoritas didanai dari iuran anggota, termasuk sponsor tunggal dari Bank Tabungan Negara dimaksud. Kami sebagai ketua panitia dan pertama menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan berikan apresiasi yang tinggi yang dapat mendukung pelaksanaan seminar dan Mubes hari ini. Yang kedua, atas nama panitia, kepada ibu bapak semua peserta undangan dan narasumber, mohon maaf kiranya apabila di dalam perencanaan dari awal sampai akhir ada beberapa hal yang kurang berkenan, yang sekiranya membuat perasaan ibu bapak semua kurang berkenan. Atas nama panitia kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai penutup, kami berharap dan kami mohon sekaligus memberitahukan kalau di dalam undangan kami yang tersebar di dalam seluruh undangan, semula acara ini akan dibuka oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah. Namun karena kesibukan beliau dalam rangka kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Solo, terpaksa beliau tidak bisa hadir. Insya Allah nanti jam 2 beliau akan bersama kita, akan berdialog dengan kita dalam rangka menunjang output dari kegiatan kita hari ini. Oleh karenanya, untuk pembukaan ini kami mohon kiranya Bapak Insinyur Yono selaku Ketua AFPM Jawa Tengah untuk memberikan patah sambutan sekaligus membuka. Semoga acara hari ini sampai besok bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Demikian Ibu Bapak semua, kiranya kalau ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan, mohon maaf atas besar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin kembali ke dalam konteks kita pada siang hari ini. Jadi mengenai implikasi undang-undang memang sangat luas gitu. Seperti tadi saya sampaikan, semua sektor masuk desa. Pertama harus disampaikan ke desa, dikoordinasikan, diintegrasikan, disinergikan. Desa harus tahu. Jadi tidak ada lagi besok adanya tumpang tindih kegiatan kan gitu. Beberapa waktu yang lalu kita pasti mengenai teman-teman ini yang ada di lapangan pasti tahu kan gitu. Program sektor pengadaan bibit, bibitnya sama itu aja kan gitu. Tapi uangnya beda, sumbernya beda. Akhirnya banyak program, banyak kegiatan yang selesailah kegiatan program itu selesai sudah. Nggak jelas kemana larinya. Karena memang yang terjadi seperti itu. Desa tidak punya kewenangan untuk mempertanyakan gitu. Ini apa ini? Pokoknya asal diperintah ya. Saya sampaikan kepada kepala desa kemarin-kemarin Bapak Ibu dibilangnya ujung tombak. Tapi ternyata menjadi ujung tombok karena nombok sana nombok sini. Dengan undang-undang ini Bapak Ibu kepala desa bisa mempertanyakan, ini untuk apa, di mana, siapa yang bertanggung jawab, uangnya dari mana. Ada kewenangan mereka untuk mengatakan ya saya bisa program ini masuk ke desa saya, atau sebaliknya, oh itu nggak perlu di desa saya sudah bagus. Ini yang terjadi. Jadi
tentunya pengaruh-pengaruh atau perkembangan yang ada di desa ini akan memberikan pemikiran kita ke depan. Langkah apa yang memang perlu kita lakukan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan ini. Nah, saya ingin, ini masih cukup banyak sebetulnya, tapi saya ingin satu hal mengenai pendampingan. Keberadaan pendampingan desa sebagai jaminan implementasi undang-undang desa. Nah, ini. Dalam undang-undang desa pasal 112 ayat 3 itu memang ada mandat bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota memberdayakan masyarakat desa dengan, nah ini beberapa hal, menerapkan hasil pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Dan tentunya mengakui dan memfungsikan institusi asli dan atau yang sudah ada di masyarakat. Pendamping desa, yaitu yang dimaksud dengan pendampingan adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Berdasarkan mandat Undang-Undang Desa tentang pemberdayaan masyarakat maupun pendampingan desa, maka dapat dipahami bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga pendamping desa dalam rangka pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Nah, ini yang terus terang Bapak Ibu, teman-teman ya. Saya pernah mengenai pendampingan ini saya berdiskusi dengan Pak Dirjen. Saya sampaikan kepada Pak Dirjen, Pak, sebetulnya kita punya infrastruktur yang kuat sampai ke desa. Apa itu kan? Saya bicara infrastruktur bukan infrastruktur fisik kan. Tapi saya bicara infrastruktur ini Pak adalah teman-teman PNPM. Para pelaku PNPM, baik fasilitator kecamatan, kabupaten, desa, dan provinsi. Saya sampaikan beliau, Pak, desa dengan undang-undang ini kalau enggak didampingi enggak akan jalan. Kalau enggak didampingi akan banyak persoalan. Kita Pak di pusat, di Ditjen PMD enggak akan mampu mengawal itu. Sekarang siapa yang bisa kita daya gunakan, yang bisa kita libatkan dalam pendampingan? Ya waktu itu memang karena kita berdiskusi, infrastruktur kita yang selama ini menangani PNPM itu suatu SDM yang baik. Kita sudah bisa melihat bagaimana teman-teman ini mendampingi desa atau mendampingi proses pembangunan di desa, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kita memahami, kita menyadari begitu penting